Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Hari ini kita akan belajar mengenai pensiun dan kita akan mencoba nih melihat sebuah kata pensiunan itu dalam kacamata yang berbeda. Kita akan coba lihat pensiun di sini bukan hanya karena orang tua atau kakek nenek kita sudah sampai di usia tertentu dan tanda kutip dipaksa untuk berhenti bekerja. Nah, kita akan belajar dari seorang entrepreneur dan investor di startup-startup seperti Twitter, Uber, dan lain-lain. Ia adalah Naval Ravikant. Kita akan belajar pandangannya tentang pensiun dalam bukunya The Almanac of Naval Ravikant. Nah, sebelum kita bahas lebih detail mengenai pensiun, kamu bisa support channel Newbie Investor dengan klik like, share, dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih. Pertama-tama nih kita perlu samakan dulu apa sih definisi pensiun. Menurut KBBI, definisi pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Nah, usia memasuki masa pensiun juga sudah ditentukan di undang-undang. Kita ambil contoh misalnya seorang PNS atau pegawai negeri sipil yang sudah pensiun akan masih terus mendapatkan dana pensiun sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, bagaimana menurut Naval? Menurut Naval Ravikant, definisi seorang pensiun adalah kamu berhenti mengorbankan hari ini untuk sebuah mimpi di masa depan. Memang agak ambigu ya definisinya, tapi kita coba akan gali lebih dalam dan semoga kamu bisa dapat gambaran dan perspektif yang baru tentang pensiun di sini. Mungkin kamu sekarang sedang bekerja atau mungkin juga sedang membuka usaha sendiri. Intinya, kamu menukarkan waktu yang kamu punya, tenaga yang kamu punya, dan menjadikannya uang. Sekarang coba kamu jawab, sebetulnya untuk apa sih kamu mencari uang? Bayangin setiap hari kamu harus bangun pagi, mungkin bisa subuh bahkan, siap-siap, mandi, sarapan, kemudian melewati macet, atau bisa juga jadi pepes di KRL Bekasi Tanah Abang. Malah curhat ya. Ketika sore atau malam hari, kamu pun pulang dan jadi pepes lagi di KRL atau macet-macetan di atas kendaraan kamu. Nah, mungkin kamu bisa jawab dengan kenapa sih kamu mencari uang? Mungkin tujuannya untuk nonton opa-opa ganteng atau beli merchandise dari Blackpink. Atau bisa juga untuk jalan-jalan, healing-healing, keluar kota, atau bahkan keluar negeri. Mungkin bisa juga untuk hobi kamu yang anak motor banget nih gua. Mungkin juga untuk membiayai orang tua di kampung, menyekolahkan adik-adik, atau sesederhana ya untuk makan sehari-hari. Kalau nggak kerja, nggak makan saya. Apapun alasan kamu dalam mencari uang, ini yang Naval maksud mengorbankan hari ini. Kamu harus bekerja untuk mendapatkan tujuan kamu di atas. Kata kuncinya adalah harus. Kamu nggak bisa nggak kerja dan mendapatkan tujuan kamu, seperti yang tadi kita udah sebutin listnya. Kamu harus bekerja untuk bisa mendapatkan mimpi di masa depan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kamu bisa nggak mengorbankan hari ini untuk mimpi di masa depan? Naval memberikan 3 opsi yang akan kita bahas satu persatu. Itu pertama, kamu punya tabungan yang sangat besar sehingga bisa menutupi pengeluaran rutin kamu. Yang kedua, analogi menjadi seorang biksu. Dan yang terakhir, mencintai pekerjaan kamu. Yuk kita bahas satu persatu mulai dari yang paling sederhana dan yang sebetulnya paling susah, yaitu punya aset setara 4% rules. Sekarang kita coba bayangin ada seorang bapak-bapak yang bernama Pak Saiful. Dengan pengeluaran rutinnya 2 juta per bulan, kalau disetahunkan berarti 24 juta. Nah ternyata nih, di rekening Pak Saiful ada 10 miliar rupiah. Berarti 10 miliar dibagi 24 juta, untuk menghabiskan uang Pak Saiful diperlukan 416 tahun. Ini kita nggak hitung sama sekali uang Pak Saiful kalau diinvestasikan ya. Nah masalahnya, cerita ini cuma cerita, sebuah karangan fiksi sekali lagi. Nggak akan ada yang tiba-tiba transferin kita 10 miliar nih buat lu. Poinnya di sini, seseorang yang sudah punya uang dan bisa menutupi semua pengeluarannya selama hidupnya sudah bisa dikatakan dalam tanda kutip pensiun. Nah orang ini nggak perlu lagi mengorbankan hari ini untuk masa depan. Udah nggak perlu kerja, tinggal pakai aja asetnya. Nah untuk kita-kita nih yang bukan Pak Saiful, bisa nggak sih kita menghitung berapa aset yang sebetulnya kita perlukan untuk bisa dalam tanda kutip pensiun? Nah dalam dunia personal finance ada rules yang sangat terkenal yaitu 4% rules. Singkatnya, kita bisa menghitung berapa pengeluaran kita selama setahun dan dikalikan dengan 25. Jadi kalau misalnya dengan pengeluaran 24 juta setahun seperti Pak Saiful tadi, kita kalikan dengan 25, berarti sebetulnya dengan kita memiliki aset 600 juta, kamu sudah bisa, tanda kutip, pensiun.
Nah, kita sudah pernah nih buat perhitungan dan penjelasannya secara detail di video ini. Bisa kamu tonton ya. Kedua, analogi menjadi seorang biksu. Bayangin kalau kamu mau makan, kamu pergi ke ladang untuk ambil ubi atau kentang. Mau makan sayur, petik bayam yang kamu tanam. Mau lauk, kamu pergi ke kandang ayam untuk ambil telurnya. Mau buah, tinggal petik langsung ke pohon apel yang ada di belakang rumahmu. Kurang lebih ini maksud dari Naval untuk menjadi biksu. Pada dasarnya, menekan pengeluaran kamu hingga 0 rupiah. Walaupun di dunia yang modern, opsi ini sepertinya sangat menantang, cenderung mustahil ya untuk dipilih. Tapi ini bisa menjadi perspektif baru untuk mencapai pensiun kamu. Dan poin ketiga yang terakhir, do what you love every day. Bayangin kamu setiap hari bangun dan gak sabar untuk masuk ke kantor, tanda kutip ngantor, atau kerja. Semua yang kamu lakukan benar-benar karena kamu suka dan mencintai pekerjaan kamu. Sehingga setiap tenaga, waktu, dan usaha kamu semuanya seperti tidak menjadi sia-sia, bukan hanya ditukar dengan uang, tapi sebuah kepuasan dalam hidup. Apalagi kalau disertai dengan imbalan yang menarik. Ini poin terakhir di mana menurut Naval, seseorang dapat dikatakan pensiun bila sudah menemukan apa yang ia sukai dan merasa setiap hari bukanlah bekerja, tapi menjalankan hal yang ia sukai dengan bonus dibayar. Pada akhirnya, poin nomor 2 dan 3 memang terdengar klise dan waktu pertama kali dengar kayak, masa sih? Tapi sebetulnya kita bisa ambil kesimpulan kalau pensiun menurut Naval nggak serta-merta hanya tentang uang yang banyak, harta yang melimpah, dan lain-lain. Tapi bisa juga dengan hidup sangat sederhana atau bisa dengan melakukan hal yang sangat kita suka sampai merasa itu bukan bekerja lagi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share video ini ya. Thank you and see you next video. Bye!